Halo, balik lagi di Mulki Only dimana kita bahas mainan suka-suka. Nah, ini dia si Gundam OO Diver. Nah, jadi dia itu adalah Gundam punyanya si Riku dari serial Gundam OO Divers. Nah, jadi ini sebenarnya dulu itu gue pernah ngupload reviewnya. Cuman dulu itu kualitas videonya itu jelek banget. Sampai akhirnya gue take down atau gue hapus videonya. Jadi kali ini gue pengen bikin videonya yang bagus. Nah, karena itu kita review HG Gundam OO Diver dari Bandai. Nah, jadi ini dia si box artnya, dan ini adalah si Double O Divernya, si Gundam Double O Diver yang merupakan pengembangan dari si Double O Gundam ya. Ya, cuman ada beberapa perbedaan. Nah, di sini nih dia itu ada sayapnya si GN Drive-nya. Kemudian di shoulder pad-nya itu yang tadinya warna biru dia itu warna putih. Dan mungkin di beberapa bagian ada di kepalanya itu dia warna biru, dan di bagian bodinya itu dia agak beberapa berbeda lah. Jadi paling perbedaannya seputaran itu aja sih. Kemudian kita lihat sampingnya. Jadi di sampingnya itu adalah si action pose-nya yang menurut gue ini keren banget nih. Dan di sini dia si JN Drive JN Sword-nya, JN Sword 2 yang nanti jadi aksesorisnya cuman kita dapat dua kayak gini doang nih. Jadi bisa jadi pedang dan bisa jadi pistolnya seperti ini. Nah, kelihatan kan? Kemudian kita juga dapat banyak tangannya itu. Jadi di sini ada totalnya itu ada 6 tangan ya. Kemungkinan nanti ada 6 tangan. Kemudian nah tangannya itu bisa digerakin ke atas ke bawah. Kemudian ini adalah action pose-nya seperti ini. Nah, di sini ada gambar varian-variannya yang dari si OO Diver-nya itu. Jadi ada si apa yang merah itu apa tuh? Ya pokoknya itulah ini semua ya. Nah, kemudian di sampingnya itu cuman ada gambar si OO Diver atau Double O Divernya seperti ini. Di samping sebelah ini cuman ada gambar rear view dan front view-nya seperti ini. Dan ini mungkin dia sedikit informasi mengenai si Double O Divernya atau informasi mengenai serinya ya di sini. Nah, kita lanjut ke proses rakitnya. Yang pertama kita bahas seperti biasa adalah manual booknya yang menurut gue ini simple banget dan gampang banget untuk diikutin. Kemudian kita lihat simline dan numbarknya. Di sini sih simline-nya nggak ada sih. Menurut gue clean kalau si simline-nya. Cuma masalahnya adalah si numbarknya di beberapa bagian kelihatan, terutama bagian yang warna biru. Kita lihat di bodinya, nah seperti ini, dan warna biru dan abu-abu. Ini kelihatan banget nih si numbarknya di sini nih. Kemudian di sampingnya kayak gini nih, ini kelihatan numbarknya. Nih detailingnya sih oke sih kalau menurut gua nih, ajib sih. Buat ukuran HG ini udah mantap. Nah ini dia si tangannya. Kalau tangan sih nggak terlalu kelihatan ya, karena dia dominan warna putih seperti ini. Clearnya juga keren sih, cuma nggak ada tulisan-tulisan apa gitu di clear partnya itu, di stiker warna hijaunya. Kemudian ini dia bagian kakinya, jadi ada beberapa perbedaan dengan si OO Riser ya. Ini kalau menurut gua sih ini lebih detail, lebih keren lagi sih kalau menurut gua nih dibandingkan dengan si OO Riser atau Double O Riser. Kemudian ini dia si race-nya hampir sama, cuman beda di bagian belakangnya aja. Depannya juga sedikit berbeda. Nah, ini kemudian untuk snap-fitnya itu enak banget, gampang banget untuk dirakit dan nggak butuh waktu banyak untuk merakit ini. Jadi palingan ya butuh waktu 2-3 jam kalian bisa menyelesaikan si Gundam ini nih. Jadi kalau menurut gua ajib banget sih. Proses rakitnya mengasihkan. Selanjutnya kita bahas masalah desainnya, yang dia itu adalah pengembangan dari si Gundam Double O, yang sudah pasti sih dia pasti mirip banget sama si Gundam Double O ya.
Ya familiar lah kalau misalkan kalian lihat ini. Nah, cuma dia itu memang ada upgrade-annya. GN Drive-nya itu dikasih sayap sedikit, kemudian bagian kepalanya juga dia itu dirubah bagian dadanya. Untuk bagian kakinya pasti kalian nggak terlalu banyak ngelihat perbedaannya. Dan untuk warnanya sih gua suka banget ya, karena mungkin kualitas plastiknya udah bagus, warna biru dan warna putihnya tuh kayaknya kalau di shoot itu memberikan efek sedikit glossy kalau menurut gua, dan detailingnya juga ajib sih. Untuk ukuran HG ini udah lebih detailing dibandingkan dengan HG-HG yang lainnya. Ajib lah. Dan yuk kita compare, kita lihat tingginya itu berapa. Ternyata tingginya itu sekitaran 12,5 cm aja. Dan kita bandingkan dengan Gundam lainnya. Yang pertama kita bandingkan dengan seperti biasa RX-78 aka si Gundam yang tingginya itu ya sepantaran. Kemudian kita bandingkan dengan si Gundam Double O. Nah, udah ketahuan kan mana perbedaannya dan mana yang lebih bagus. Kalau kita bandingin dengan si X2 Magnum, nah seperti ini. X2 Magnum gede ya. Dan kalau misalkan kalian pengen lihat lagi perbedaan antara si Gundam Double O dengan si Double O Diver, seperti ini perbedaannya. Jadi kalian suka yang mana? Kalau gua pribadi sih sebenarnya lebih suka yang si Double O Diver, karena lebih keren, lebih ajib sih, dan mantep. Kalau kalian punya pendapat lain, tolong komen di bawah ya. Jangan lupa subscribe. Kita lanjut ke joinnya seperti apa. Joinnya itu seret banget, dan ini memang kualitas Bandai dan kekokohannya mantep banget. Kemudian artikulasinya, kepalanya seperti ini. Cuman sayang kalau dia nggak bisa 360 derajat karena kehalang sama si kerahnya ya. Kemudian tangannya bisa di 360 derajat, cuman agak mentok di backpacknya. Kemudian rengkangannya jauh seperti ini. Nah, tekukannya udah lebih dari 90 derajat. Tangannya seperti ini, dan yang birunya bisa di atas ke bawah seperti ini. Tangannya bisa putar karena dia ball joint. Kemudian bahunya cuma seperti ini doang, dan ini bisa diputer torsonya. Kemudian kita ke race-nya, yang depannya seperti ini. Jadi sama persis kayak si Gundam Double O ya. Dan race-nya seperti ini, depan ke belakang, bagian belakangnya nggak bisa digerakin. Kakinya dia bisa split, mantep. Ke depannya seperti ini, ke belakangnya juga jauh banget. Kemudian dia tekukannya seperti ini. Pelindung kakinya bisa gerakin, kakinya nih ajib sih, ke kiri ke kanan, ke depan ke belakangnya juga mantep banget nih. Kemudian kita berlanjut ke backpacknya. Backpacknya dia ada ball jointnya di situ, jadi kita bisa puter-puter ke atas ke bawah seperti ini. Kemudian yang bagian atasnya bisa diputer seperti ini. Kemudian sampingnya bisa ke depan ke belakang seperti ini, dan ini bisa ke luar ke belakang seperti ini. Jadi artikulasinya ajib. Lanjut aksesorisnya, selain tangan yang memegang senjata itu, kita juga dapat tangan yang kebuka seperti ini dua, jadi nanti lebih keren lagi untuk pose-posenya. Kemudian kita juga dapat tangan untuk memegang pistolnya, cuman kita nggak dapat pistolnya, jadi ini untuk yang customer nanti ya. Kemudian kita juga dapat tangan yang memegang senjata satu lagi, jadi ini dia bolongannya lebih kecil, nggak fit sama si GN Sword-nya. Jadi yang fit yang cuman satunya itu. Kemudian kita juga dapat si GN Sword 2 nya nih seperti ini, ada dua. Nah, ini dia bisa jadi pistol seperti biasa, dan tinggal dicopot seperti ini, dan jadilah sama persis kayak si Double O Racer ya, atau Gundam Double O, dan bisa dipasang di sampingnya seperti ini. Jadi ini sama persis sih kalau menurut gua nih sama si Gundam Double O. Dan ini kita dapat extra part banyak banget untuk bikin si Gundam Double O ini. Bagian kepalanya, kemudian ini bagian GN drive-nya, kemudian ini juga bagian race depan, ini bagian kaki,
Ini bagian wrist belakangnya. Ini bagian kaki belakangnya. Dan ini Vivinnya juga dapat. Kemudian kita juga dapat pelindung kakinya seperti ini. Nah, ini ya clear partnya juga dapat, yang kecil dan gede. Nah, tibalah saatnya kita pada saat kesimpulan untuk si HG Double O Diver kita nih. Jadi hanya satu minusnya kalau menurut gua ya, minusnya itu adalah si nummaknya untuk di part bagian biru. Si nummaknya itu sedikit kelihatan, cuman sedikit aja. Untuk yang lainnya sih ini gua lumayan lah, terutama bagian desainnya sih dia oke, karena dia pengembangan dari si Double O Gundam. Kemudian artikulasinya dia mantep banget, warnanya juga dia oke, birunya jadi kontras banget ya, apalagi pas di shoot nih atau di foto dia itu memberikan kesan glossy, jadi lebih keren lagi. Kemudian join dan kekokohannya juga mantep banget, dia mantep banget lah si join sama kekokohannya. Jadi kalau misalkan gua mau mainin ini juga gua puas banget. Kenapa? Pose-posenya banyak banget dan dia itu gampang untuk di kitbas atau di custom dengan Gundam-Gundam yang lainnya atau dengan senjata-senjata yang lainnya. Kenapa? Karena dia dapat dua tangan ekstra yang untuk di custom, yang tadi tangan untuk megang senjatanya, dia untuk megang senjata yang lain untuk customannya, dan megang pistolnya untuk customannya dia juga dapet. Jadi kalau harganya itu di bawah masih 200.000, ini sih gua worth it banget sih. Gua saranin untuk kalian beli ini, daripada nanti di atas 200.000 sih gua nggak saranin ya. Kurang worth it kalau menurut gua. Dan itu review kita kali ini, sampai jumpa di video-video selanjutnya.